Jiwa asal Wang Lin berteriak, "Suli Guo!" Pedang langit mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika gas hitam muncul di pedang dan itu memblokir tinju. Tinju raksasa itu mengenai pedang surgawi dan didorong mundur oleh gelombang kejut. Namun Suli Guo menjerit sebelum pedang langit jatuh ke tanah. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Mata raksasa itu bersinar ketika berlari kembali. Tepat pada saat ini bahkan lebih banyak rantai terbang keluar dari kereta perang dan menyeret roh binatang kembali. Roh binatang itu dipenuhi dengan amarah saat itu berbalik ke arah raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa itu segera mengangkat kepalanya. Itu menghentikan serangannya pada tubuh Wang Lin dan meninju roh binatang yang datang. Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang itu. Ini membuat roh binatang itu marah. Mulutnya melebar dan menelan raksasa es itu. Namun saat ia mencoba melahap raksasa es, cambuk keluar dan menabrak roh binatang. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Cambukan terus-menerus menyebabkan roh binatang menjadi marah, tetapi mengabaikan cambuk untuk terus melahap. Roh binatang itu menembus tubuh raksasa es itu. Tubuh raksasa itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Lebih banyak es jatuh dan raksasa es menyusut sekali lagi. Tingginya hanya 20 kaki dan es di bahu kanannya mulai mencair. Roh binatang itu akan berbalik untuk serangan lain ketika Red Butterfly membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke garis hitam tunggal di dahinya. Suara terburu-buru Red Butterfly mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, "Soul Laser, ungkapkan wujud aslimu." Kali ini cambuk putih murni muncul di tangan raksasa es itu. Cambuk ini bukan ilusi seperti sebelumnya tetapi padat. Itu mencambuk roh binatang seperti orang gila. Rasa sakit menyebabkan roh binatang menjadi lebih marah. Itu akan terisi lagi ketika tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan melihat kembali ke kereta perang. Bagaimanapun dia hanya roh dan dibatasi oleh kereta. Juga Wang Lin tidak menggunakannya dengan benar untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Jadi sekarang ia merasakan panggilan kereta. Roh binatang mengeluarkan raungan enggan ke langit saat ia berubah menjadi gas dan kembali ke kereta perang. Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga mengkonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirim energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangkitkan Suli Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayun ke bawah. Energi pedang Wang Lin dengan cepat tiba. Raksasa es mengeluarkan raungan dan menekan energi pedang. Itu berbalik, menghantam tanah, menyebabkan tanah retak dan dengan cepat melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Wajah Red Butterfly suram. Pertempuran hari ini jauh lebih sulit daripada pertempuran mereka di alam surgawi. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Cheng Niu ini akan mendapatkan kekuatan sebanyak ini hanya dalam 1 dekade. Berpikir kembali saat di alam surgawi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa berlari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan kemudian itu hanya karena dia memiliki harta yang bisa meruntuhkan fragmen surgawi sehingga dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin seperti apapun. Dalam hatinya Cheng Niu ini bukan seseorang yang setingkat dengannya. Dia lemah. Dia telah membunuh banyak kultivator formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Suzaku dia menjaga mentalitas ini. Ini adalah kebanggaannya. Namun kebanggaan ini hancur ketika Wang Lin meraih lengannya. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang kultivator yang lemah dan menyelinap menyerangnya. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batas. Dia memutuskan untuk membunuh Wang Lin untuk membuat hatinya Dao lengkap lagi. Dia bahkan mengambil harta negara Suyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini. Bahkan saudara seniornya diam-diam meminjam harta utama sekte Giok Surgawi, Soul Laser, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan sisi baiknya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan Soul Laser. Dia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta hidupnya, membunuh Cheng Niu akan semudah bernapas. Namun dia telah mendengar banyak rumor tentang Soul Laser dan tergerak oleh mereka, jadi dia tidak menolak tawaran itu. Dia menyembunyikannya di dalam Dewa Es untuk menggunakannya sebagai senjata rahasia untuk menang. Tetapi sekarang setelah begitu banyak putaran, pertempuran mereka telah mencapai puncaknya. Harta karun Cheng Niu ini tidak ada habisnya, jauh melebihi apa yang bisa dia bayangkan. Terutama roh binatang itu yang sangat ganas. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dan roh binatang itu terus menyerang, dia yakin bahwa tanpa jiwa yang menyatu, dia akan hilang. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es itu sangat lemah. Akibat kerusakan yang dialami, sekarang hanya setinggi 20 kaki. Jika menyusut lagi dan akan runtuh sepenuhnya. Dia hanya mengalami pelarian semacam ini 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali ketika dia dipaksa ke sudut oleh Wang Lin dan yang kedua adalah sekarang. Dipaksa untuk melarikan diri seperti ini 2 kali oleh orang yang sama seperti tamparan di wajahnya. Ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di hadapannya dan berkata, "Red Butterfly, di mana harga dirimu? Apakah Putri Suzaku harus lari dariku, yang hanya formasi jiwa tingkat menengah belaka? Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu aku tidak dipanggil Red Butterfly."
Avatar. Meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya sehingga dia harus melawannya. Perubahan tiba-tiba terjadi. Dia menjerit dan mawar muncul di hadapan raksasa es. Tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Red Butterfly tidak ragu ketika jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah 2. Setengah pergi ke benang sari. Kedua benang sari menyatu bersama untuk membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu dengan cepat mengambil bentuk dan mengungkapkan penampilannya. Sebuah avatar yang tampak persis seperti Red Butterfly muncul. Hanya avatar ini yang memiliki semua anggota tubuhnya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan tampak sangat tenang. Red Butterfly asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang. Cheng Niu, aku tidak keberatan menyerahkan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk membuatnya lebih mudah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali itu benar-benar dibutuhkan, dia tidak akan mengeluarkan avatar. Tapi sekarang, untuk membunuh Wang Lin dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun mengandung beberapa jiwa asalnya. Avatar ini diisi dengan domainnya. Dia telah menaruh domainnya ke dalam avatar untuk sementara waktu. Red Butterfly dan avatarnya sama-sama berkata, pada saat yang sama, domain tanpa belas kasihan. Avatar itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya pelangi. Avatar Red Butterfly berkata, untuk memikat semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan bilah kecerdasan untuk memotong semuanya. Ini adalah wilayah yang kejam. Emosi, maju. Warna langit berubah dan kekuatan misterius menutupi langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi muncul di sebelah Red Butterfly dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Cinta keluarga. 2 bola cahaya hancur untuk membentuk seorang pria dan wanita. Pria itu memangkas rambut putih dan wanita itu memiliki tatapan penuh kasih. Cinta. Sosok Limuan muncul di bola. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Kebencian. Teng Huayuan merobek bola cahaya dan berjalan keluar. Ada banyak jiwa di tangannya. Jiwa-jiwa keluarga Wang berteriak dengan sedih. Penghargaan. 3 generasi Cheng Daniu berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, di bawah siklus reinkarnasi, hidup dan mati. Langit tiba-tiba terbuka oleh sepasang tangan raksasa dan keretakan muncul. Sebuah lukisan raksasa hitam putih keluar dari celah. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan itu. Meskipun mereka tampak diam, mereka sebenarnya bergerak. Di bawah gulungan kehidupan dan kematian, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks ketika dia melihat orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly berkata, pedang kecerdasan. Pedang berwarna pelangi muncul di depan avatar Red Butterfly. Potong. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera diikuti oleh Limuan. Keluarga Daniu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah ayunan pedang. Kejam. Red Butterfly dan avatarnya tampak sangat usang. Dia kemudian menunjuk Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke gulungan kehidupan dan kematian di langit. Wang Lin dengan lembut berkata, bahkan orang yang kejam tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana emosi di dunia dapat dengan mudah dipotong atau dibuang? Meskipun pedang kecerdasan itu kuat, ia tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Gas hitam dan putih muncul dan menyatu bersama untuk membuat gas abu-abu dari siklus reinkarnasi. Gas abu-abu keluar dari gulungan itu dalam bentuk ibu jari raksasa dan menekan ke bawah sebelum avatar Red Butterfly. Tubuh avatar Red Butterfly bergetar. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit dan berkata, jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam maka itu bukan siklus reinkarnasi surga lagi. Sayangnya, avatar itu menghela nafas ketika menghilang. Red Butterfly mengeluarkan darah seteguk. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertempuran antara domain tampak tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena kenyataan bahwa domain hidup dan mati telah berevolusi ketika ia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, jiwa asalnya akan dihancurkan. Bahkan sekarang domain hidup dan matinya hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena seperti yang dikatakan Red Butterfly, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Namun ada garis yang sangat tipis antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini Wang Lin nyaris tidak menang. Sebenarnya pertarungan domain antar kultivator adalah mereka membuktikan jalur dao mereka sendiri satu sama lain. Saya mengerti. Mata Red Butterfly melepaskan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Lin.
semua kebenciannya menghilang. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Red Butterfly memang jenius untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertarungan domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan memiliki hari yang damai di masa depan. Wang Lin pindah. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Gas pembatasan terbang keluar dan dibentuk menjadi tombak hitam. Ketika gas pembatasan memasuki tombak, ada suara gas itu mengembang. Tombak itu tumbuh lebih besar dan mendapatkan aura yang lebih kuat. Semua gas pembatasan telah berkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertamanya. Wang Lin cepat menerjang ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangannya yang lain dia mengayunkan pedang surgawi. Raksasa es mengeluarkan raungan dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun tombak itu lebih panjang. Jadi tombak itu menuju Red Butterfly di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak. Namun energi pedang tepat di belakang tombak, jadi itu mendarat tanpa perlawanan. Raksasa itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan tangan kirinya hancur ketika gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun tombak itu tidak mengenai Red Butterfly tetapi menusuk leher raksasa itu. Mata raksasa itu redup dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Red Butterfly menarik napas dalam dan menunjuk alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta hidupnya habis, avatar domainnya dihancurkan, jiwa asalnya terluka berat dan raksasa es itu hancur. Saat ini dia lemah seperti dia kembali di alam surgawi. Tetapi dia tampaknya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa bahwa sekali dia memahami perasaan ini, kemudian membunuh Cheng Niu ini akan sesederhana melambaikan tangannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa saat jatuh dan akhirnya runtuh. Semua es mencair memperlihatkan cambuk putih bersih. Red Butterfly melambaikan tangannya dan Soul Laser melayang ke arahnya. Bagaimana Wang Lin membiarkannya saja? Ini adalah sesuatu yang harus dia dapat. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit Soul Laser. Ekspresi Red Butterfly berubah dan dia berteriak, "Kamu berani? Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa ketika dia menarik Soul Laser ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi di Red Butterfly untuk mencegahnya bertarung untuk itu. Wajah Red Butterfly suram. Setelah merenung sebentar dia melepaskan diri untuk menghindari energi pedang dan mencibir pada Wang Lin. Cheng Niu, Soul Laser ini memiliki segel yang diletakkan di atasnya oleh Sekte Langit Surgawi. Bahkan jika Anda mencurinya, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Saat dia berbicara garis hitam di dahi Red Butterfly perlahan memudar sampai menghilang tanpa jejak. Avatar domainnya dihancurkan selama pertempuran domain, jadi metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah hilang. Tetapi pencerahan yang diperolehnya membuatnya yakin bahwa ia akan dapat menembus tahap transformasi jiwa sendiri dalam beberapa dekade. Dia mengambil napas dalam dan 4 sinar cahaya muncul di sekitarnya. Ketika cahaya menghilang, 4 sosok muncul. Roh logam, kayu, air, api. Selain dari roh bumi, roh unsur lainnya semuanya muncul. Ini adalah harta utama Red Butterfly. Ini adalah akarnya dan dari mana bakatnya berasal. Wang Lin memindai Soul Laser dengan akal ilahi. Apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat pada Soul Laser, jadi indera ilahinya tidak bisa menembusnya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan Soul Laser ke dalam tasnya untuk dipegang dan kemudian menatap keempat roh unsur. Dalam pertempuran hari ini Wang Lin terluka parah. Selain dari berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan pertarungan yang sangat pahit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh? Manik saya akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat Red Butterfly menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, formasi membunuh. Setelah itu dia berbalik untuk pergi. Dia sedang tidak ingin bertarung lagi dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika 4 roh tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia mengibaskan bendera pembatasan di tangannya dan tombak itu berubah. Dia menusukkan tombak ke arah roh di depan. Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya, tetapi roh kayu pergi untuk memblokirnya ketika roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Saat itu sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia harus melakukan banyak upaya untuk menang melawan satu roh. Namun dia sekarang berada di pertengahan tahap formasi jiwa dan sudah merencanakan bagaimana mencuri roh-roh unsur ini dari Red Butterfly. Pada saat ini matanya tenang. Dia membuka tasnya dan 9 ukiran muncul. 9 ukiran kayu ini semuanya berisi domain waktu. Selain mereka berdua 7 yang tersisa semuanya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Bahan ini membuatnya lebih mudah untuk mengaktifkan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin dengan lembut berkata, "Waktu."
Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar dan keempat roh unsur berhenti sejenak. Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam dan dengan satu langkah menekan roh kayu. Setelah itu dia mengabaikan dua roh yang tersisa dan mengejar Red Butterfly. Red Butterfly berjarak lebih dari 1000 kaki ketika wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Niu masih memiliki sisa harta yang kuat setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Tidak peduli apa dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua hartanya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki energi spiritual yang sedikit lebih banyak darinya maka dia dapat membunuhnya dalam satu kali gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, roh logam, meledak. Roh logam yang dipegang oleh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura yang merusak. Wang Lin melepaskan roh logam dan berteleportasi. Roh kayu masih di tangan Wang Lin. Roh itu meledak. Meskipun Wang Lin berteleportasi, dia masih terkena dampaknya. Dia batuk seteguk darah dan segera melemah. Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah cedera ini, sehingga turun ke tahap awal formasi jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengambil pil dari tasnya dan menelannya. Matanya berkedip saat dia berteleportasi ke Red Butterfly. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, Red Butterfly, terima kematianmu. Mata Red Butterfly menyala dan dia berkata, 3 roh meledak. 3 roh yang tersisa bergetar dan 3 aura yang kuat dan merusak mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin berubah. Mata Red Butterfly dingin. Tidak ada warna di matanya saat dia berkata, jika kamu membunuhku, kita berdua mati bersama. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, panik memasuki wajah Red Butterfly. Tetapi tepat pada saat ini kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi 3 roh. Kekuatan destruktif menghilang dan roh-roh diselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di depan Red Butterfly. Orang ini adalah Gongsunpo Suzaku. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan Wang Lin terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Wang Lin memelototi Gongsunpo dan diam-diam merenung. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, dan jangan lupa bahwa dia sangat terluka. Cheng Niu, kamu menang. Pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima hadiah Anda. Setelah itu Anda akan menjadi murid yang diundang Suzaku dari luar. Sebagai salah satu murid, Suzaku dapat mengabulkan satu permintaan. Setelah Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, Anda dapat datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginan Anda. Gongsunpo meraih ketiga roh dan menempatkan mereka kembali ke dalam Red Butterfly. Namun ketika roh kayu itu terbang, Wang Lin mengepalkan giginya, mengayunkan pedang surgawi dan memotongnya menjadi 2. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu menjadi kristal dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah dia melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gongsunpo. Kamu benar-benar berani. Melihat fakta bahwa Anda menang, saya tidak akan mempermasalahkan ini, tetapi permintaan Anda dibatalkan. Gongsunpo menatap Wang Lin dengan dingin. Kemudian dia menunjuk ke langit dan roh yang meledak telah direformasi. Orang tua itu memasukkannya kembali ke dalam Red Butterfly juga. Warna kembali ke wajah Red Butterfly dan dengan hormat dia berkata, terima kasih, penatua. Tatapan Gongsunpo terhadap Red Butterfly tidak baik. Dia mengulurkan tangan ke arah Wang Lin dengan tangan kanannya dan berkata, serahkan Soul Laser. Wang Lin menatap Gongsunpo dan merenung sedikit. Melihat bahwa Gongsunpo mulai tidak sabar, dia diam-diam menghela nafas. Di dunia kultivasi kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan Soul Laser dan dengan pahit menyerahkannya. Setelah Gongsunpo meraih Soul Laser, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya muncul. Ayo pergi. Gongsunpo berjalan melewati pintu. Red Butterfly dengan cepat mengikuti. Dia berbalik untuk menatap Wang Lin dengan dingin berbisik, kamu pasti akan mati di lain waktu. Red Butterfly saat ini tidak tahu bahwa dia hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Sebuah plot rahasia mulai terungkap setelah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku.